tadi, termasuk kita yang ikut mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kita langsung menyapa kembali narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Mustari Ago. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz untuk pengantar yang sesuai topik kita hari ini. Apa ya? Keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia, pada acara Titiang Ilahi yang sama berbahagia di hari Jumat yang penuh berkah ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sekalipun lewat udara melalui siaran Radio Republik Indonesia pada acara Titiang Ilahi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mudah-mudahan kita bisa menarik hikmah dari acara yang kita selenggarakan sekali dalam sepekannya ini melalui Radio Republik Indonesia. Selanjutnya bahwa siapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Pertama, bahwa dia adalah manusia biasa yang diberikan oleh Allah keluar biasaan. Jadi Rasulullah SAW itu manusia biasa yang diberikan oleh Allah keluar biasaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu kepadanya yang membimbing ia dalam mengarungi kehidupan dunia agar bisa selamat dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan risalah yang diembannya, menyampaikan ajaran Islam yang diturunkan kepadanya dengan petunjuknya adalah Al-Quranul Karim yang menjadi pedomannya agar manusia itu bisa mengikuti jalannya demi untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Kita yakin bahwa manusia yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam segala aspek kehidupannya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sebagai nabi sekaligus ia adalah sebagai pemimpin umat manusia. Dan sebagai pemimpin umat manusia bukan saja pemimpin umat di dunia, tapi juga akan menjadi pemimpin seluruh umat di akhirat nanti. Jadi dialah yang akan menjadi pemimpin di alam akhirat nanti, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau dengan kepemimpinannya bisa mengubah zaman yang biadab menjadi zaman yang beradab. Artinya bisa mengubah sebuah peradaban yang rusak menjadi peradaban yang bermartabat seperti sekarang ini. Zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan, sehingga biasa kita juga katakan Rasulullah mengantar kita minaz zulumati ilan nur. Dia mengeluarkan kita dari suasana kegelapan ke cahaya yang terang benderang, yaitu dengan Islam. Rasulullah SAW menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk terkait dengan dirinya pribadi atau terkait dengan perintah itu kepada umatnya Muhammad, kepada umatnya kita semua manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk siapa? Ya, dikatakan dalam Al-Quran bahwa tidaklah Muhammad itu diutus kecuali untuk kafatan linnas. Jadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira. Tidaklah Muhammad itu diutus kecuali untuk sekalian umat manusia.
Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu tentang manusia, maka Allah pula yang paling tahu tentang siapa figur pemimpin, siapa yang paling baik untuk mengantar manusia menjalankan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW tampil sebagai hamba Allah yang terbaik dan sebagai pemimpin terbaik untuk diikuti oleh sekalian umat manusia. Jadi Rasulullah itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah itu bukan semata-mata diutus untuk satu golongan tertentu, tetapi adalah kafatan linnas, diutus untuk sekalian umat manusia. Demikian juga sebenarnya Al-Quran itu ditujukan hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi bukan saja hudal lil muttaqin semata, bukan saja untuk petunjuk bagi orang-orang Islam semata, tapi di dalam Al-Quran dikatakan hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, sekarang Rasulullah SAW yang telah menjalankan Al-Quran 100% dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bisa mengubah keadaan yang jahiliyah, yang penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kemunduran, menjadi bangsa dan kehidupan yang bermartabat, yang baik, dan seterusnya. Itu tentu tidak terlepas daripada bimbingan wahyu belaka. Rasulullah SAW seorang pemimpin yang tidak sembarang ngomong. Sudah pasti jauh daripada yang namanya kebohongan. Karena salah satu sifat yang harus dimiliki sebagai seorang nabi ya tentu adalah jujur. Jadi Rasulullah SAW adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran. Artinya ia tidak melebih-lebihkan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan Allah paling tahu bahwa apa yang diperintahkan itu pasti cocok dengan yang diperintah. Pasti cocok dengan umat manusia. Tidak ada pemaksaan dan tidak akan mungkin diberikan sebuah perintah yang melebihi daripada kemampuannya. Jadi Allah itu membebani seseorang berdasarkan beban yang mampu dipikulnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahannya sudah dipasti bahwa sistem yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menata kehidupannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya diyakini bahwa itu pasti bisa diikuti oleh umat manusia. Dan itu memang terbukti. Dan itu memang terbukti Rasulullah SAW berhasil dengan gemilang merubah sebuah peradaban yang bejat menjadi peradaban yang bermartabat. Bisa merubah zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang Islamiyah. Jadi dia telah berhasil memperbaiki harkat dan martabat umat manusia. Yang boleh jadi sebelumnya harkat dan martabat manusia itu mungkin saja lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Tapi dengan datangnya Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin umat manusia, maka ia berhasil mengeluarkan manusia dari lembah yang dalam, yang penuh dengan kemunduran, penuh dengan kemaksiatan dan keburukan, diangkat ke tempat yang lebih terhormat, yang lebih mulia dan seterusnya. Dan itulah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Makanya pasca Rasulullah SAW kepemerintahannya dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya lagi yang melanjutkan pemerintahan yang sudah dibangun oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Jadi Rasulullah SAW menjalankan pemerintahan itu berdasarkan wahyu. Harusnya juga sekarang kalau kita memang mau mengikuti jejak kepemimpinan Rasulullah SAW, harusnya kita kembali kepada wahyu yang sudah pernah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun sudah menjalankan dalam kehidupan nyata. Harusnya itulah yang dicontoh agar kita bisa mencapai juga kesuksesan yang maksimal sebagaimana kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya, sekali lagi namun sayangnya,
dalam menjalankan pemerintahan, Rasulullah SAW tidak pernah dijadikan sebagai contoh suri tauladan oleh pemimpin. Nah, kalau pemimpin bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, menjadi orang pemimpin yang akan diikuti dalam menjalankan pemerintahannya, maka insya Allah tidak ada pemimpin yang akan dengan bergembira melihat rakyatnya yang masih jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, beda dengan sekarang. Kita sudah lihat bahwa cuek-cuek saja penguasa soal masyarakatnya mau beribadah, mau beriman atau tidak. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan pemerintahannya memang ia sangat peduli tentang keimanan masyarakatnya. Jadi masyarakat tidak sebebas-bebasnya untuk meyakini sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW dalam menjalankan kekuasaan yang pernah diembannya, maka sesungguhnya ya mudah saja karena kita mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran. Hanya kalau ditanya apa-apa saja yang pernah Rasulullah lakukan, apa-apa saja yang pernah Rasulullah laksanakan, ya kembali kepada Al-Quran. Makanya Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana itu akhlaknya Rasulullah, bagaimana itu tingkah lakunya Rasulullah? Maka Aisyah dengan mudah, dengan singkat memberikan jawaban, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya, kalau pemimpin sekarang menjalankan pemerintahannya sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan tuntutan dari Al-Quranul Karim, maka dengan sendirinya pemimpin itu sudah mencontohi dan mewarisi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ia tidak menjalankan seperti itu, maka mengambil jalur lain yang berseberangan dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sebuah keadaan di mana Rasulullah tidak lagi dijadikan sebagai suri tauladan, tidak dijadikan sebagai contoh. Harusnya kita mengikutilah jejak Rasulullah SAW yang memang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan agar ia bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik, yang sesuai dengan yang sesuai dengan sebenarnya keinginan umat manusia itu sendiri, yaitu mau selamat dunia dan akhiratnya. Nah, jadi kembali kepada Rasulullah SAW, dia dinobatkan oleh Allah sebagai suri tauladan, sebagai contoh dan sebagai pemimpin yang baik, sehingga ia melahirkan generasi yang baik, melahirkan masyarakat madani, masyarakat yang baik, masyarakatnya bisa mencapai masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang penduduknya sejahtera, yang penduduknya aman, yang penduduknya sentosa, yang penduduknya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka itu beribadah kepada Allah dengan benar. Dan itu tidak bisa seorang pemimpin melepaskan diri dari memperhatikan bagaimana keimanan, bagaimana kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahannya bukan saja yang diatur soal masalah hidup semata, tapi juga masalah ibadah, masalah bagaimana menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, barangkali para pemimpin perlu merenungkan kembali walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk sebuah negeri, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan menurunkan berkahnya dari langit, ya. Allah menurunkan berkahnya dari langit. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, menurunkan berkah dari langit karena masyarakatnya digiring untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Bukan masyarakat yang seenaknya saja apa yang dia mau lakukan, mau beriman ataupun tidak beriman, ya penguasa cuek saja. Ya tentu saja tidak seperti itu. Rasulullah SAW
menjadikan dirinya dan masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, karena menginginkan adanya keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan juga keberkahan yang bisa dimunculkan dari bumi. Oleh karena itu, kalau terjadi hal-hal yang jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali memang karena masyarakatnya tidak beriman dan tidak bertakwa. Lalu kenapa masyarakatnya tidak beriman dan bertakwa? Ya karena memang penguasanya tidak mengarahkan masyarakatnya untuk menjadi beriman dan bertakwa. Sistemnya memang seperti itu. Sistemnya tidak mengarahkan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikianlah yang saya sampaikan sebagai prolog dari dialog di Tiang Ilahi kita melalui Radio Republik Indonesia pada sore hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz sudah menyampaikan pengantar untuk Titian Ilahi kali ini dengan topik keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat meneladani dan mengamalkan ajaran dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk Anda pendengar, Pak Ustadz sudah mempersilahkan Anda yang ingin bertanya ke beliau melalui telepon di 082133339440, bisa melalui telepon dan juga bisa melalui WhatsApp. Saat ini juga kami live streaming, Anda bisa bergabung di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita terima penelpon Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, dari Pak siapa Pak? Di mana? Bahar dari Bone Caming ini Pak. Pak Bahar di Bone. Silakan dengan Pak Ustadz, Pak Bahar. Mau bertanya sedikit Pak. Nabi pertanggal 12 Rabiul Awal di satu kemarin, kalau Nabi menerima perintah salat di atas aras di Sidratul Muntaha, bolehkah hari masyarakat melakukan puasa sunat satu hari di hari itu Pak Kiai? Boleh. Halo Pak Bahar, boleh diulang Pak Bahar? Pak Bahar. Baik. Terima kasih banyak Pak Bahar sudah bergabung bersama kami. Agak kurang jelas tadi kami dengarkan. Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar di 082133333940. Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, mendengarkan penjelasan Pak Ustadz, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, kami nantikan partisipasi Anda bisa melalui telepon di 082133333940. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Anwar di Pangkep yang bergabung melalui pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz, bagaimana cara kita bisa benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung 082133339440, kami nantikan partisipasi Anda hingga kebersamaan kita usai di pukul 17 sore nanti. Baik Pak Ustadz, sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz, bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz. Untuk Pak Bahar tadi yang ada di Bone, kurang lebih pertanyaannya Pak Ustadz, ini pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat, bolehkah berpuasa pada saat itu Pak Ustadz? Perintah sholat Pak Ustadz. Oh iya. Baik Pak Bahar yang ada di Bone. Jadi tentang perintah-perintah tentang berpuasa itu sudah jelas dari puasa-puasa apa saja yang boleh dilakukan. Sampai hari ini saya belum pernah mendapat adanya dalil yang menjadikan alasan kita berpuasa atas diterimanya perintah untuk melaksanakan salat, ya. Jadi saya tidak mendapatkan dalil atau belum mendapatkan dalil, kalaupun itu ada, bahwa kita disunatkan salat dengan tanggal diturunkannya perintah melaksanakan salat, ya begitu. Jadi sekali lagi Pak Bahar ya boleh, sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan dalil tentang itu. Kemudian baik. Pak Anwar, Pak Ustadz.
Anwar, bagaimana bisa benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ya, kita tahu Pak Anwar bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu ya, dan tak tahu maka tak cinta. Berarti dari sini kita bisa perlu mencari tahu dulu, perlu mencari tahu betul itu Rasulullah siapa sih, apa sih yang menarik untuk dia, atau apa sih kebaikan apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita mencintai dia. Padahal di satu saat kan Rasulullah pernah mengatakan, man ahabbani kana ma'itil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku masuk surga. Nah sekarang, bagaimana bisa benar-benar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di situ saya sudah katakan tadi bahwa tak kenal maka tak tahu ya. Artinya kalau tidak ada perkenalan maka kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa mencintai sesuatu yang kita tidak tahu? Nah, disitulah pentingnya banyak kita mengetahui tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang menjadi tugas utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah waktu meninggalnya pun yang dia selalu ingat adalah umatnya. Sudah mau meninggal, umatku, umatku. Artinya begitu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga menyelamatinya pun ia masih mengingat umatnya. Nah, bagaimana bisa kita juga bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ya yang tadi itu saya katakan, ya kita perlu mencari tahu lebih detail, lebih maksimal siapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan apa sih kebaikannya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tadi kan sudah dikatakan, siapa yang cinta kepada Rasul, maka ia akan bersama dengan Rasulullah SAW masuk surga. Nah, Rasulullah kan meninggalkan kita semua. Tidak ada apa-apa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan, diwariskan untuk kita semua anak cucunya atau ke pengikutnya, nggak ada. Yang diwariskan kepada kita dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, untuk lebih mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus lebih mendalami tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa yang dicintai Rasulullah, harusnya itu pula lah yang kita cintai. Apa yang menjadi kegemarannya Rasulullah SAW, hal itu harusnya itu pula lah yang harus kita kerjakan atau kita harus gemari. Ya kalau Rasulullah SAW senangnya kalau kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, ya lakukanlah itu puasa Senin dan Kamis. Kalau Rasulullah SAW senangnya itu salat di masjid, ya lakukanlah itu salat di masjid. Artinya orang yang kita cintai kan selalu kita mau ikuti jejaknya. Jadi kita berusaha untuk mengikuti jejaknya. Kita harus mendapatkan informasi dari hadis-hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu begini, begitu. Nah, situlah kita akan lakukan apa yang dikerjakan Rasulullah, maka itu pula lah yang kita kerjakan. Apa yang dilarang Rasulullah untuk dikerjakan, ya kita harus tinggalkan. Apa yang diperintahkan, itulah yang kita lakukan. Berarti itu kita akan semakin tergolong orang yang cinta kepada Rasulullah. Orang yang kita cintai sudah otomatis kita akan selalu berbuat yang disayangi oleh Rasulullah. Jadi lakukanlah hal-hal yang disenangi oleh Rasulullah, maka kita akan semakin tergolong orang yang mencintai Rasulullah itu. Tapi kalau kita jauh dari apa yang dicintai Rasulullah, jauh dari apa yang Rasulullah inginkan, lalu kemudian kita mengatakan cinta kepadanya, ya tentu saja kayaknya cintanya tidak seperti itu. Jadi kalau kita mencinta kepada Rasulullah, berarti kita membiasakan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kita laksanakan perintah-perintahnya. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang dicintainya, ayo. Apa yang menjadi pesan-pesannya Rasulullah, itulah yang kita kerjakan. Insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Nah sekarang kalau kita yang mencintai, sebenarnya yang paling dirindukan adalah Rasulullah yang mencintai kita. Jadi bukan semata-mata kita yang cinta kepada Rasulullah, tapi memang apa yang dilakukan
seseorang itu yang disenangi Rasulullah, maka otomatis bukan saja dia yang cinta kepada Rasul, tapi justru Rasulullah yang akan cinta kepadanya. Dan kalau Rasul yang cinta kepadanya, ya kita tahulah bagaimana seorang bisa dilindungi kalau orang itu dicintai. Orang tua mencintai anaknya pasti akan melindungi anaknya, pasti akan memenuhi apa yang menjadi hajat keperluan anak-anaknya. Demikian juga nanti di akhirat kita butuh syafaat. Pasti Allah Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya lantaran dia cinta kepada kita. Kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu, ya mari kita untuk lebih menggairahkan diri, beribadah sesuai dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Al-Quran yang diwariskan kepada kita harus kita jaga, kita pelajari, kita dalami, lalu kemudian kita amalkan semaksimal mungkin, ya tentu saja sebatas kesanggupan kita menjalankannya. Ya saya kira demikian seperti itu Pak Anwar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Syukran Pak Ustadz, dan juga untuk Pak Anwar yang sudah bergabung, Pak Bahar juga yang ada di Bone, termasuk melalui acara ini kita bisa lebih mengenal Rasulullah SAW. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kita terima telepon lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dari Pak siapa Pak, di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Silakan dengan Pak Ustadz, Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang. Iya, saya minta penjelasannya ini Ustaz. Karena itu selalu kalau sudah azan di RRI itu, dia katakan, berilah sholat itu junjungan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki sholat kita yang kita dirikan itu Ustaz? Mohon penjelasannya yang benar supaya Bisa diulang Pak Abdullah? Iya kan itu ada dari RRI itu kalau sudah azan mengatakan berikanlah junjungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendirikan sholat. Iya, jadi yang kita dirikan sholat itu siapa sebenarnya memiliki? Iya, milik siapa itu yang kita dirikan sholat itu, Ustaz? Mohon penjelasannya supaya kita kenal agama dengan baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami. Pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 33 339 440 dan juga pesan singkat di nomor yang sama, serta Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom chat komentar. Silakan pendengar di 0821 33 9440 untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan penjelasan Pak Ustadz. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau kurang jelas, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 0821 33 9440. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 33 9440. Kami ini tadi untuk pertanyaan Pak Abdullah Sewang di Makassar, Pak Ustadz, setelah azan ini biasa ada doa yang artinya, ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang didirikan ini, kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Karunia Nabi tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji. Sesungguhnya ya seperti yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Silakan Pak Ustadz. Saya sebenarnya belum tangkap betul apa maksud pertanyaannya Pak Abdullah Sewang ini. Apa kira-kira di situ yang dititikkan Pak Abdullah Sewang? Ditanyakan doa setelah azan Pak Ustadz. Di doa tersebut yang artinya bahwa kita mendoakan karunia Nabi tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Sebenarnya sholat kita itu untuk siapa, seperti itu Pak Ustadz, kurang lebih. Ya. Oh ya, baik. Jadi pada prinsipnya namanya ibadah itu kan kita beribadah sebenarnya Allah tidak diuntungkan sama sekali. Jadi Allah itu tidak mendapat keuntungan apa-apa dari ibadah, dari seruan ibadah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, tidak.
Jadi Allah juga tidak dirugikan sekiranya seorang hamba itu katakanlah tidak salat. Sekiranya seorang hamba itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sama sekali tidak ada ruginya. Jadi ibadah seseorang itu bukan menjadikan Allah semakin mulia, dan orang tidak beribadah itu bukan berarti dia akan menjadikan Allah semakin rendah. Tidak. Kemuliaan Allah itu tidak akan pernah meningkat hanya gara-gara ibadah kita. Dan derajat Allah pun tidak akan pernah berkurang sedikit pun, itu juga hanya lantaran kita tidak beribadah. Bahkan dikatakan andaikan semua manusia ciptaan Allah itu adalah ingkar, adalah kafir, maka kemuliaan Allah tidak akan pernah bertambah. Demikian juga andaikan semua makhluknya ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka sedikit pun tidak akan pernah menambah derajatnya Allah. Nah, kalau demikian, ibadah ini untuk siapa? Ya, jawabannya sebenarnya adalah untuk kita. Ya, artinya kita beribadah karena Allah, jadi karena Allahnya kita beribadah itu adalah untuk kita. Jadi bukan karena yang lain. Artinya kita ini mau selamat, maka ada contoh dari Rasulullah SAW untuk menegakkan itu, maka kita kerjakan itu. Ya, sekali lagi bahwa sama sekali Allah tidak diuntungkan dengan ibadah yang kita kerjakan, dan Allah tidak dirugikan dengan apa yang kita tidak kerjakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk kita. Nah, sehingga dalam ayat itu dikatakan in ahsantum lianfusikum wa in asatum falaha. Kamu itu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baikmu itu untuk kamu sendiri, bukan untuk yang lain. Nah, sebaliknya kamu berbuat jahat, kamu berbuat tidak baik, itu juga kembali kepada dirimu, bukan pada orang lain. Seperti itu. Jadi ibadah yang kita kerjakan, salat yang kita tegakkan, sebenarnya kebaikannya itu untuk kita. Jadi untuk kita, anggaplah itu adalah sebuah kewajiban, maka kita kerjakan untuk memenuhi kewajiban kita. Berarti kita akan dapat pahala yang besar, karena kita bisa tunaikan kewajiban kita. Ya, seperti itu. Namanya juga hamba, berarti punya kewajiban kepada Allah. Jadi itu adalah wujud pembuktian sebagai seorang hamba manakala ia beribadah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat di dalamnya. Baik. Ataupun perintah-perintah yang lainnya. Demikian. Syukran Pak Ustadz, dan juga untuk Pak Abdullah Sewang, mudah-mudahan terjawab. Kita terima penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Terputus, boleh dicoba kembali pendengar, silakan di 082133339440. Untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pak Ustadz, kita masih bersama dengan narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Mustari Ago di Titian Ilahi sore hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan kami nantikan melalui telepon di 082133339440. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat di 082133339440. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak siapa Pak, di mana? Anggi, Pak. Pak Anggi. Ya? Betul sekali Pak Anggi. Anggi. Silakan dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Pak Anggi, mudah-mudahan Pak Anggi juga sehat. Sehat. Oke Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa sholat lohor sama asar itu tidak dikeluarkan suaranya saat lagi saya kemarin dilafazkan ya, cuma maghrib, isya sama subuh. Yang kedua, air ini itu kan najis ya Pak Ustadz ya, tapi kenapa enggak? Baik, sayang sekali terputus Pak Anggi yang ada di Makassar. Boleh dicoba kembali Pak Anggi ya, tapi tadi satu pertanyaannya sudah kami paham, sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung setelah Pak Anggi di Makassar di 082133339440 sebelum ditanggapi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, selamat. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali Ibu ya. Untuk Ibu tadi yang sudah bergabung bersama kami di 082133339440. Ayo Pak Anggi, mohon maaf tadi terputus Pak Anggi. Silakan Pak Anggi. Yang keduanya Pak Idan. Ya. Yang keduanya itu kan air seni itu najis ya Pak Ustadz ya. Tapi kenapa tidak disuruh sholat? Air apa? Sorry, mandi wajib.
Baik, sayang sekali kembali terputus ya. Terima kasih untuk Pak Anggi yang sudah bergabung. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Kami mohon maaf pendengar, mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita ke pertanyaan Pak Anggi di Makassar, Pak Ustadz. Katanya kenapa sholat duhur dan asar tidak dikeluarkan suara? Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi begini. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Jadi sallu kama ra'aitumuni usalli, dirikanlah salat, kerjakanlah salat, tunaikanlah salat sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, kalau dipertanyakan kenapa lohor asar, ya karena seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa kalau yang zuhur dan yang asar itu tidak dibesarkan suara membacanya oleh imam. Sementara kalau maghrib, isya dan subuh itu dikeluarkan atau dibesarkan suara bacaannya. Ya, seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari Jumat, itu juga waktunya waktu siang, tapi tetap dibesarkan karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alasan kenapa lohor seperti itu dilakukan oleh Nabi, kenapa asar dilakukan seperti oleh Nabi dan yang lainnya tidak, ya wallahu alam. Hanya Allah, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu, hanya Allah lah yang tahu kenapa sampai harus seperti itu. Sebagaimana kalau ada pertanyaan, kenapa salat zuhur itu mesti 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib tidak 4 rakaat? Kenapa cuma 3? Subuh cuma 2? Wallahu alam. Saya sekali lagi bahwa saya tidak bisa menjawab yang seperti itu. Karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salat subuh hanya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya dan zuhur asar itu isya, zuhur dan asar itu 4 rakaat. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Anda pun yang menjadi alasan kenapa Rasulullah melakukan seperti itu, wallahu alam. Saya tidak tahu seperti apa alasannya. Ya, seperti itu yang saya bisa sampaikan. Syukron Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini yang ditanyakan tadi, air mani mewajibkan mandi, air kencing itu najis, kenapa tidak mandi seperti itu? Iya. Jadi sekali lagi terkait hal-hal yang seperti itu, bahwa seperti itulah yang dipraktikkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau menyangkut masalah air kencing cukup untuk dibersihkan lalu kemudian berwudu kembali dan ia tidak perlu mandi. Tapi kalau seperti keluar sperma, maka itu atau habis berhubungan sebagai suami istri, maka itu diwajibkan mandi. Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa ya seperti itulah yang oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, seperti itu yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau hanya buang air, sama. Kalau kita pikir ya, kalau orang sudah berwudu, lalu kemudian selesai berwudu tiba-tiba buang angin. Dan bisa juga tentu ada pertanyaan, kenapa bukan tempatnya angin keluar yang dicuci? Tapi kenapa kita mesti cuci lagi tangan, kita berkumur-kumur, kita kemudian menyapu wajah, membasuh tangan sampai siku, dan seterusnya. Kenapa mesti berwudunya batal, bukan itu tempatnya angin keluar yang dicuci? Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa ya memang seperti itulah, bahwa dalam petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menyangkut masalah mencuci kotoran seperti air kencing, kan sama juga kalau air kencing anak yang belum makan, bayi, yang laki-laki dengan yang perempuan kok diperlakukan berbeda, padahal sama-sama adalah air kencing. Ya memang seperti itulah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sama juga kalau dikatakan kenapa mesti air liurnya anjing itu kalau dibersihkan harus pakai ini dan sebagainya.
Jadi hal-hal yang seperti inilah yang dipelajari, yang lalu kemudian kita berkata, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taati. Kalau itu yang kami contohkan dari Rasulmu, maka itulah yang kami lakukan. Ya, soal alasannya, wallahu alam, kenapa mesti begitu? Ya, kembali lagi bahwa karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membedakan. Sama juga membedakan air mazi dengan air mani. Nah, itu kan beda. Ada yang najis, ada yang bukan najis. Nah, gitu. Baik. Nah, tapi ada yang harus mandi dan ada yang tidak perlu mandi. Nah, gitu. Baik, Iya. syukron Pak Ustadz dan juga untuk penanya Pak Anggi yang ada di Makassar. Kami terima untuk penelpon yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau menambahkan saja seperti begini. Dari Pak siapa Pak? Di mana? Mohon maaf. Pak Edi. Lagi ini. Jadi arahnya pertanyaannya barangkali Ustaz, apa yang mendasari, apa yang menguatkan? Kenapa mesti kita harus mandi kalau keluar sperma dan beda dengan kalau kita kencing atau kita buang air kecil? Ini barangkali kalau hanya mengacu ke semua adalah kebiasaan Nabi. Apa yang menguatkan itu? Adakah hadis yang menguatkan seperti itu? Itu maksudnya, kalau hanya mengatakan itu kan kebiasaan Nabi, wah, itu pendek sekali jawabannya barangkali Pak Ustaz. Jadi ada yang menguatkan itu, yang mendukung daripada pelarangan itu atau kebiasaan itu. Baik, syukron Pak Edi, makasih. Pak Edi di Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Ini masih kurang lebih sama seperti yang tadi disampaikan. Kemudian juga kami mohon maaf pendengar untuk beberapa pertanyaan. Insya Allah akan kami untuk episode selanjutnya di Titian Ilahi. Baik, silakan Pak Ustadz sebelum ditutup dengan kesimpulan dan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Republik Indonesia yang sama berbahagia. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ataukah bincang-bincang kita lewat Titian Ilahi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia, pertama-tama mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini ada manfaatnya, dan atas segala kekurangannya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Tema kita sebenarnya hari ini adalah untuk kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya kita berpisah, ayo mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan juga diterima baik di sisinya atau diberikan balasan ganjaran yang berlipat ganda di sisinya. Demikianlah saya kira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Bapak Ustadz Prandes Haji Mustari Ago, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui telepon atau juga pesan singkat, dan semoga kita senantiasa dapat meneladani dan mengamalkan ajaran dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda di Titian Ilahi untuk episode ke-1101 dengan topik keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.